cerita nih. Ini kisah horor dari Thailand yang pernah aku dengar. Ada sebuah hotel tua yang terletak di tepi laut di daerah Pattaya Selatan yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun. Bangunannya setinggi 7 lantai dengan pemandangan laut yang indah. Tetapi ada satu lantai di mana tidak ada seorang pun yang pernah bisa tinggal lama. Lantai 6, khususnya kamar 608. Banyak tamu yang meminta pindah kamar di tengah malam. Beberapa tidak mengatakan apa-apa. Hanya check out diam-diam meskipun sudah membayar untuk semalam penuh. Tetapi pernah suatu kali ada seorang tamu pria yang tidak meminta pindah, tidak mengeluh, dan tidak pernah muncul lagi. Ini adalah salah satu cerita yang masih diingat dengan jelas oleh karyawan lama hotel ini. Beranikah kamu mendengar kelanjutan kisah ini malam ini? Kisah ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu pada awal musim hujan di bulan Juni. Di sebuah hotel di daerah Pattaya Selatan, tidak jauh dari pantai Jomtien, berdiri sebuah hotel tua yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Meskipun kondisinya sudah agak usang, hotel ini masih sering dikunjungi oleh para tamu. M, seorang pemuda berusia akhir 20-an, baru saja pindah dari Bangkok untuk bekerja di sini. Ia mendapat posisi sebagai resepsionis shift malam. Malam pertama, M berjalan lancar. Tetapi pada malam kedua, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sekitar pukul 1 pagi, seorang tamu pria berjalan ke meja resepsionis. Pria itu berusia paruh baya, mengenakan topi dan masker. Tidak banyak bicara, hanya menyerahkan kartu identitasnya dan berkata, "Saya mau kamar yang bisa lihat laut, di lantai yang tinggi." M mencari kamar yang tersedia dan menemukan bahwa kamar 608 masih kosong. Ia mengambil kunci dan memberikan kartu akses kamar. Pria itu mengambilnya dan berjalan menuju lift tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah itu, malam kembali sunyi seperti biasa. Tetapi sekitar pukul 3 pagi, telepon dari kamar 608 berdering. M segera mengangkatnya. "Halo, kamar 608, ada yang bisa saya bantu?" Sunyi, tidak ada jawaban, tidak ada suara napas, bahkan tidak ada suara telepon ditutup. M meletakkan gagang telepon, berpikir mungkin tamu itu salah tekan. Namun, kurang dari 5 menit kemudian, telepon berdering lagi. Nomor yang sama, 608. Kali ini, M mulai merasa ragu. Ia mengangkat telepon dengan tangan gemetar dan berkata lagi, "Kamar 608, ada yang bisa saya bantu?" Sunyi, tetapi kali ini ia mendengar sesuatu yang sangat pelan, seperti suara napas, tetapi bukan suara satu orang. Rasanya seperti ada beberapa orang lain yang sedang berada di dekat telepon. Tiba-tiba, sambungan terputus. M meletakkan gagang telepon, terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk menelepon kembali ke kamar 608. Namun, tidak ada yang menjawab. M mulai merasa tidak enak, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin tamunya salah tekan atau tidak sengaja menekan tombol panggil saat tidur. Ia melanjutkan pekerjaannya, tetapi hatinya mulai gelisah. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah pertanda awal dari sesuatu yang akan ia hadapi. Keesokan paginya, setelah M selesai shift, ia kembali ke kamar staf. Meskipun tubuhnya lelah, ia tidak bisa tidur nyenyak. Suara telepon semalam masih terngiang di kepalanya. Menjelang siang, M bertemu dengan Kak Om, resepsionis shift pagi yang bertukar shift dengannya. M bertanya dengan ragu, "Kak, apakah kamar 608 ada masalah?" Kak Om menatap wajahnya, lalu terdiam sejenak. Dia menelepon, ya. M langsung merinding. Ia bahkan belum menceritakan apapun, tetapi pertanyaan Kak Om seolah sudah tahu apa yang terjadi semalam. "Telepon 2 kali, Kak, tapi tidak ada suara. Hanya ada suara napas yang aneh." Kak Om menghela napas dan bergumam pelan, "Nah kan, kena lagi satu orang." M mulai merasa tidak nyaman. Kak Om kemudian perlahan menceritakan bahwa beberapa tahun lalu ada seorang tamu pria yang menginap di kamar 608. Ia datang larut malam tanpa barang bawaan dan tidak ada yang menemaninya. Pagi harinya petugas kebersihan masuk untuk membersihkan kamar tetapi tidak menemukan tamu itu. Pakaian dan barang-barangnya masih ada, tetapi orangnya telah lenyap.
Pihak hotel melapor ke polisi dan mencoba menghubungi kerabatnya, tetapi tidak ada data sama sekali. Tidak ada nama di database, dan kartu identitas yang digunakan untuk check-in ternyata palsu. Polisi menduga orang itu adalah seorang tunawisma atau mungkin bukan manusia sejak awal. Sejak saat itu, kamar 608 selalu bermasalah. Beberapa tamu melaporkan melihat bayangan orang berjalan melewati cermin di malam hari meskipun mereka sendirian. Beberapa tamu menelpon ke resepsionis, mengatakan ada yang mengetuk pintu kamar mereka pukul 3 pagi. Tetapi ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Beberapa petugas kebersihan bahkan tidak berani membersihkan kamar itu sendirian. Mereka harus selalu berdua. Mendengar itu, jantung M terasa berdebar semakin kencang. Semalam ia sendirian, menerima telepon dari kamar itu sebanyak 2 kali. Kenapa tidak ada yang memberitahunya sejak awal? Kak Om berkata sambil bercanda, supaya kamu tidak takut jadi bisa kerja lama di sini. M tertawa terpaksa, tetapi hatinya sama sekali tidak merasa lucu. Ia mulai merasa bahwa dirinya mungkin telah terlibat dengan sesuatu yang seharusnya tidak ia masuki. Malam itu, M harus masuk shift lagi. Ia bertekad, jika terjadi sesuatu lagi, ia tidak akan tinggal diam. Tetapi apa yang menantinya di malam berikutnya bukan hanya panggilan telepon. Sesuatu itu lebih jelas, lebih dekat, dan bukan hanya sekadar suara. Pada malam ketiga, M masuk kerja seperti biasa, meskipun hatinya masih belum tenang. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah dan berimajinasi. Tetapi tak lama setelah ia mulai bekerja, beberapa lampu di lobi mulai berkedip-kedip seolah akan rusak. M pergi memeriksa panel listrik, tetapi semuanya dalam kondisi normal. Kembali ke meja resepsionis, ia memutuskan untuk menyalakan monitor CCTV untuk melihat rekaman dari berbagai lantai. Layar itu menampilkan 16 titik kamera, termasuk di depan beberapa kamar, koridor, lift, dan tangga darurat. M melihat satu persatu hingga sampai pada rekaman dari lantai 6. Ia tertegun. Kamera di depan kamar 608 menunjukkan bayangan seorang wanita yang sedang bersandar di pintu. Rambutnya panjang, mengenakan gaun putih, tetapi wajahnya kabur seolah kamera tidak bisa fokus. M segera memeriksa daftar tamu. Malam itu, tidak ada tamu yang menginap di kamar 608. Ia menatap layar monitor lagi. Bayangan itu masih ada. Wanita itu masih berdiri di tempat yang sama, diam tak bergerak, seolah sedang menunggu sesuatu. M segera mengambil telepon untuk memanggil satpam agar naik dan memeriksa. Tetapi sebelum ia sempat menekan nomornya, bayangan itu lenyap dari layar. M terdiam selama hampir 1 menit, mencoba melihat lagi dengan saksama, tetapi area di depan kamar 60 tidak ada siapa-siapa. Ia meletakkan telepon, tidak jadi menelepon siapapun, dan tidak berani meninggalkan meja resepsionis lagi. Waktu berjalan lambat seolah jam berhenti berdetak. Hingga pukul 2.48 pagi, telepon di meja depan berdering lagi. M terlonjak kaget lalu perlahan mengulurkan tangannya untuk menjawab. Kamar 608 kan? Tidak ada jawaban. Tetapi kali ini, ia mendengar sesuatu yang lebih jelas dari sebelumnya. Suara seorang wanita berbisik pelan di telinganya melalui gagang telepon. Tinggallah bersamaku. M membanting telepon. Punggungnya basah oleh keringat. Tangannya dingin. Ia hampir tidak tahan lagi dan ingin lari dari meja resepsionis saat itu juga. Tetapi ia harus menyelesaikan shiftnya atau gajinya akan dipotong. Ia memutuskan untuk mematikan monitor CCTV dan duduk menunduk, fokus pada buku catatan kerjanya. Jantungnya berdebar tidak karuan seperti orang yang akan pingsan. Tiba-tiba, suara ting dari lift terdengar. Pintu lift terbuka perlahan, tidak ada orang di dalamnya. Tetapi suara langkah kaki yang pelan terdengar di lantai lobi, tuk-tuk, seolah ada seseorang yang berjalan mendekat meskipun M tidak melihat siapapun. M tidak berani mengangkat wajahnya. Ia memejamkan mata erat-erat, tangannya menggenggam liontin kecil yang tergantung di lehernya. Tiba-tiba suara itu lenyap. Suasana kembali sunyi seperti semula.
seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Malam itu, M melanjutkan shiftnya dalam kondisi seperti akan pingsan setiap detiknya hingga pagi tiba. Begitu resepsionis shift pagi datang, M segera pamit pulang tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, jika ia harus terus bekerja shift malam seperti ini, ia mungkin tidak akan selamat. Setelah malam itu, M meminta izin tidak masuk kerja shift malam selama 2 hari berturut-turut. Bukan karena sakit, tetapi karena mentalnya benar-benar tidak sanggup lagi. Ia menghabiskan waktu dengan mencoba tidur seharian, tetapi tidak bisa terlelap karena kepalanya dipenuhi oleh suara bisikan, gambar dari CCTV, dan suara langkah kaki tanpa pemilik. Hingga hari berikutnya, M terbangun di sore hari. Ia turun untuk mencari minum dan bertemu dengan Bibi Suri, seorang petugas kebersihan senior hotel berusia sekitar 60 tahun yang telah bekerja di sana sejak hotel pertama kali dibuka. M ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung. "Bi, pernah dengar cerita tentang kamar 608? Bibi Suri tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air dan duduk di samping M. Lalu berkata dengan suara pelan, "Akan Bibi ceritakan, tapi setelah dengar jangan terlalu dipikirkan. Ya, ini cerita lama, tapi belum pernah benar-benar hilang." Ia bercerita bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu ada seorang wanita muda yang sering menginap di kamar 608. Ia adalah tamu langganan, datang setiap bulan selama 2,3 hari. Ia selalu sendirian dan tidak banyak bergaul. Ia sering berjalan-jalan di tepi pantai pada malam hari dan kembali larut. Bibi Suri ingat betul bahwa wanita itu sering mengenakan gaun panjang berwarna putih, rambutnya lurus panjang, dan wajahnya pucat seperti orang yang kurang istirahat. Ia tidak pernah banyak bicara dengan siapapun, kecuali ucapan terima kasih saat dilayani. Hingga suatu hari, wanita itu menghilang. Tidak ada proses check out, tidak ada pengembalian kunci. Semua barangnya masih ada, tetapi kamarnya kosong. Kamera CCTV menangkap gambarnya keluar dari lift pada pukul 2 pagi, berjalan menuju pantai, dan tidak pernah kembali lagi. Setelah hari itu, para staf yang membersihkan kamar mulai menceritakan hal yang sama. Mereka mendengar suara air dinyalakan di kamar mandi, padahal tidak ada siapa-siapa. Suara napas dari belakang saat mereka membersihkan cermin, dan terkadang tirai yang sudah diikat akan terlepas sendiri, seolah ada seseorang yang membukanya untuk melihat pemandangan laut. Dan yang paling jelas adalah kesaksian dari para tamu pria yang sering mengatakan bahwa mereka bermimpi melihat seorang wanita berdiri di ujung tempat tidur, hanya menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Bibi Suri menghela napas sebelum berkata pelan, "Kita tidak tahu siapa dia, kenapa dia di sini, atau kenapa dia pergi. Tapi yang kita tahu adalah dia belum pergi kemana-mana." M terdiam. Air di tangannya tinggal setengah botol, tetapi dadanya terasa sesak. Semua cerita Bibi Suri cocok dengan apa yang ia alami. Meskipun ia tidak melihatnya dengan jelas, semuanya menjadi semakin jelas. Malam itu M tidak bekerja, tetapi ia tetap tidak bisa tidur. Perasaan bahwa ada orang lain di kamarnya tidak pernah hilang, meskipun lampu menyala dan pintu terkunci. Ia mulai berpikir bahwa ini mungkin bukan lagi tentang seorang tamu wanita, tetapi mungkin ini adalah kutukan dari kamar 608. 2 hari berlalu dengan lambat. M mencoba untuk tidak memikirkan kamar 608, tetapi setiap kali ia lengah, gambaran di kepalanya kembali muncul. Bisikan di telepon, bayangan wanita di monitor CCTV, suara langkah kaki di lobi, dan cerita yang diceritakan Bibi Suri. Semua itu seperti goresan di kaca. Semakin coba dihapus, semakin jelas terlihat. Pada Sabtu malam, M kembali bekerja shift malam. Meskipun ragu, ia memutuskan bahwa kali ini ia tidak akan lari.
Ia akan naik ke kamar 608 sendirian untuk membuktikan apakah semua yang terjadi itu nyata atau hanya ketakutannya yang mempermainkannya. Sekitar pukul 1 pagi, M mengambil kunci kamar 608 dari lemari terkunci di belakang meja. Ia membawa senter kecil dan kartu akses, lalu naik lift ke lantai 6. Saat lift perlahan naik, jantung M berdebar semakin kencang setiap detiknya. Ia mencoba untuk tidak melihat cermin di dalam lift, tidak menoleh ke kiri atau ke kanan, hanya menatap angka lantai di panel digital seolah itu adalah titik fokus terakhir dari keberaniannya. Ting, lantai 6, pintu lift terbuka perlahan. Cahaya di koridor lebih redup dari lantai lain, seolah akan padam dalam beberapa menit. M berjalan perlahan ke depan. Pintu kamar 608 berada di ujung koridor sebelah kanan. Dalam hatinya, ia berdoa dalam diam sebelum menggesekkan kartu. Lampu hijau menyala, klik, pintu terbuka. M perlahan mendorong pintu masuk. Di dalam, kamar itu gelap gulita. Ia menyalakan saklar, tetapi lampu langit-langit tidak menyala. Hanya ada satu lampu di samping tempat tidur yang berkedip lemah seolah akan mati. M menyinari sekeliling ruangan dengan senter. Tempat tidur tertata rapi, tirai terikat kencang. Segalanya tampak seperti kamar normal, tetapi ada aroma aneh yang tercium. Aroma parfum tua yang menyengat bercampur dengan bau pengap dari ruangan yang sudah lama tidak dibuka. M berjalan ke kamar mandi, mendorong pintunya perlahan, tetapi terdengar suara guk seolah ada sesuatu yang menghalangi di belakangnya. Ia memaksa mendorong lebih keras. Pintu pun terbuka. Di dalamnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia berbalik, bersiap untuk keluar dari kamar. Tetapi matanya tak sengaja melihat cermin di atas meja rias. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat seorang wanita duduk di ujung tempat tidur membelakanginya. Rambutnya panjang, gaunnya putih, diam, tak bergerak. M berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia segera mengambil kunci, berlari keluar kamar, menutup pintu dengan tangan gemetar, lalu menekan tombol lift turun dengan cepat. Saat berada di dalam lift, suara napas terdengar pelan dari belakangnya. M tidak berani berbalik, hanya berdiri menunduk sampai pintu lift terbuka di lantai lobi. Ia berlari keluar dengan wajah pucat dan punggung basah oleh keringat. Satpam yang berjaga menatapnya dengan kaget. "Anda kenapa, Pak M? Wajahnya seperti habis melihat hantu." M tidak menjawab, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan kembali ke mejanya dan duduk diam sepanjang malam. Hatinya kini tahu bahwa apa yang terjadi di kamar 608 bukanlah halusinasi, bukan stres, bukan cerita karangan. Itu adalah sesuatu yang nyata yang baru saja ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Setelah malam di mana M melihat wanita itu di kamar 608 dengan matanya sendiri, ia berubah. Ia menjadi lebih pendiam, jarang bicara, dan bahkan tidak berani menatap ke arah lantai 6 saat berdiri di depan hotel. Tetapi satu hal yang masih mengganjal di benaknya adalah pertanyaan. Siapa wanita itu? Mengapa ia masih di sini? Dan apa yang ia inginkan? Hari Senin adalah hari libur M. Ia memutuskan untuk kembali ke hotel pada siang hari untuk meminta izin masuk ke ruang kontrol CCTV. Untungnya Kak Om sedang shift pagi dan bersedia membantunya. M berkata ia ingin melihat rekaman lama dari kamar 608 beberapa tahun sebelumnya. Ingin tahu apakah pernah ada kejadian aneh. Kak Om sebenarnya enggan, tetapi melihat M yang tampak sangat stres dan serius, ia akhirnya mengizinkan M melihat beberapa rekaman. M memutar rekaman lama dengan mode cepat. Ia melihat banyak tamu masuk dan keluar, check-in dan check-out. Tidak ada yang aneh. Sampai ia menemukan file dari bulan Agustus 2020. Kamera di depan kamar 608 menangkap gambar seorang wanita berjalan keluar dari kamar pada pukul 2 pagi.
Ia mengenakan gaun putih, rambutnya panjang, dan ia sedikit menoleh ke arah kamera. Meskipun gambarnya tidak jelas, M langsung tahu bahwa itu adalah wanita yang sama dengan yang ia lihat di cermin. Wanita itu berjalan perlahan melewati kamera, lalu menghilang dari rekaman. M meminta Kak Om untuk membuka rekaman dari lobi lift pada malam yang sama. Namun, setelah diperiksa, tidak ada gambarnya sama sekali. Kamera lift kosong, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Wajah M memucat. Meskipun ia melihat wanita itu berjalan keluar dari kamar, kamera lain sama sekali tidak merekamnya. Atau jangan-jangan, ia tidak pernah meninggalkan lantai 6 sejak awal. M merasa merinding. Ia berhenti melihat rekaman dan beralih mencari informasi di bagian resepsionis. Ia meminta daftar nama tamu yang pernah menginap di kamar 608 selama 5 tahun terakhir dengan alasan untuk membuat laporan okupansi bagi manajemen. Kepala bagian sempat ragu, tetapi akhirnya mencetak daftarnya. M memeriksa nama satu persatu, lembar demi lembar. Beberapa daftar menunjukkan nama yang sama berulang kali. Waktu check-in berbeda, tetapi nama lengkapnya sama, lebih dari 5 kali. Nama yang sama, nomor identitas yang sama, dan ia seorang wanita. Namanya adalah Sassy Storm Amornwat. M mencoba mencari nama itu di Google dan menemukan berita tentang seorang wanita bernama Sassy Storm Amornwat yang pernah hilang di Pattaya pada tahun 2020. Tidak ada jenazah yang ditemukan, tidak ada bukti kemana ia pergi. Ia lenyap begitu saja bersama tasnya, bersama seluruh hidupnya. Kasus ini tidak menjadi berita besar karena tidak ada petunjuk dan ia tidak memiliki kerabat dekat. Akhirnya, kasus itu dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut. Tetapi yang lebih mengerikan adalah di catatan tamu hotel, namanya terus muncul secara berkala. Bahkan pada tanggal setelah berita melaporkan bahwa ia telah menghilang, tangan M menjadi dingin, kertas di tangannya sedikit bergetar. Jantungnya berdebar kencang seolah akan keluar dari dadanya. Ia mulai yakin bahwa apa yang menghantui kamar 618 bukanlah arwah biasa. Itu adalah seseorang yang belum mau pergi. Dan mungkin bukan hanya tidak mau pergi, tetapi sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Setelah M mengetahui namanya, Sassy Storm Amornwat, segalanya tidak pernah sama lagi. Meskipun ia tidak pernah naik ke kamar 68 lagi, sesuatu sepertinya mengikutinya pulang. Pada malam pertama di kamarnya, M sulit tidur. Kepalanya dipenuhi oleh nama dan gambar wanita berbaju putih yang ia lihat di cermin. Hingga pukul 3 pagi, M terbangun kaget karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Tok, tok. Suaranya tidak keras, tetapi jelas dan terjadi pada saat tidak seharusnya ada orang yang mengetuk pintunya. M berbaring diam, tidak berani bangun, bahkan tidak berani menoleh ke arah pintu. Suara itu berhenti, tetapi jantungnya masih berdebar kencang. Malam berikutnya, ia tidur lebih cepat karena kelelahan setelah shift malam. Tetapi apa yang ia alami dalam mimpi terasa lebih nyata dari kenyataan. Ia bermimpi sedang berjalan di koridor lantai 6 hotel. Terus berjalan hingga tiba di depan kamar 608. Pintu kamar terbuka sendiri secara perlahan. Di dalam tidak ada siapa-siapa, hanya ada suara seorang wanita yang berkata pelan, "Aku belum pergi kemana-mana. Aku selalu di sini." M terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya dan menyadari bahwa jam menunjukkan pukul 3.08 pagi. Malam berikutnya, ia bermimpi lagi. Mimpi yang sama, gambar yang sama, suara yang sama berulang seperti lingkaran setan. Seolah wanita itu mencoba mengatakan sesuatu kepadanya. M mulai tidak tahan, baik secara fisik maupun mental. Ia menjadi pendiam, murung dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Rekan kerjanya mulai menyadarinya, meskipun M berusaha menyembunyikannya. Hingga suatu malam, setelah selesai shift, ia berniat untuk pulang seperti biasa. Tetapi sebelum ia berjalan keluar dari hotel, telepon di meja resepsionis berdering. Waktu menunjukkan pukul 3.08 pagi. M ragu, tangannya gemetar,
sebelum perlahan mengangkat gagang telepon. Tidak ada suara, hanya suara napas. M hampir saja menutup telepon, tetapi sebelum ia menekan tombolnya, sebuah suara terdengar pelan. "Tolong aku." Wajah M pucat, telinganya berdengung sejenak. Setelah menutup telepon, ia tidak langsung pulang. Ia berjalan naik ke lantai 6 lagi. Meskipun ia tahu seharusnya tidak melakukannya, meskipun ia sangat takut, jauh di lubuk hatinya, ia ingin tahu apa yang wanita itu inginkan. Koridor masih sepi, kamar 608 masih di sana, pintunya masih tertutup rapat. M berhenti di depan kamar, menatap papan nomor kamar yang menempel di pintu tua itu. Merasa ada yang berbeda. Tiba-tiba, lampu di langit-langit koridor padam. Dalam kegelapan, M mendengar suara seperti seseorang melangkahkan kaki telanjang di atas lantai keramik dari dalam kamar, berjalan menuju pintu. Klek, suara gagang pintu bergerak pelan dari dalam. M menahan napas, tidak berani bergerak. Dan dalam sepersekian detik itu, ia mendengar suara dari balik pintu berkata, "Ayo, tinggal bersama." M berdiri kaku di depan kamar 608 dalam kegelapan yang sunyi. Suara gagang pintu bergerak seolah akan dibuka dari dalam. Ia hampir berhenti bernapas, jantungnya berdebar kencang hingga terasa di pelipisnya. Suara langkah kaki di dalam terus mendekat ke pintu, tetapi tidak ada yang membukanya. Hanya ada suara wanita itu yang berkata lirih, namun jelas melalui celah pintu, "Ayo tinggal bersama." M mundur selangkah, berbalik, lalu bergegas berjalan kembali ke lift, menekan tombol berulang kali meskipun ia tahu itu tidak akan membuat lift datang lebih cepat. Begitu lift terbuka, ia langsung masuk tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Keesokan paginya, M mengambil cuti dan memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang baru ia temukan malam itu. Sebuah kuil tua kecil di Banglamung sekitar 10 km dari hotel. Dalam catatan berita 3 tahun lalu, disebutkan bahwa seorang wanita bernama Sasistorn Amorenwat sering beribadah di kuil ini sebelum ia menghilang. M tiba di kuil menjelang siang. Suasananya tenang, tidak banyak orang. Ia menghampiri seorang biksu tua dan bertanya, apakah ada kerabat Sasistorn yang pernah menghubunginya. Biksu itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku ingat, wanita itu sering datang beribadah, selalu sendirian, tampak sedih, tetapi hatinya baik." M bertanya lagi, "Apakah Anda tahu kemana ia pergi?" Biksu itu hanya menjawab, "Sebagian orang tidak benar-benar pergi, Nak. Mereka masih berada di tempat yang terikat dengan mereka, tempat di mana mereka menunggu seseorang." Kata-kata itu terngiang di kepala M saat ia bermeditasi di depan altar utama. Ia merasa tenang, seolah telah melepaskan sesuatu. Malam itu, M bermimpi lagi. Ia bermimpi berada di kamar 608. Wanita itu masih berdiri di ujung tempat tidur, tetapi kali ini ia tersenyum tipis. Ia tidak berbicara, tidak mendekat, hanya perlahan berbalik dan berjalan menghilang ke dalam tirai cahaya keemasan samar yang muncul di dekat pintu kamar. Keesokan harinya, M kembali ke hotel dengan wajah yang lebih tenang. Ia mengambil kunci, berjalan naik ke lantai 6 dan membuka pintu kamar 618 sekali lagi. Tidak ada yang berubah di dalam kamar, tetapi perasaannya telah berubah total. Kamar itu sunyi, tidak ada suara napas, tidak ada bayangan, tidak ada perasaan sesak. Ia berjalan ke tengah ruangan, mengangkat gagang telepon ke telinganya. Tidak ada suara apapun selain keheningan yang paling damai dalam beberapa hari terakhir. Beberapa bulan berlalu, M masih bekerja di hotel yang sama, tetapi ia meminta pindah ke shift pagi. Kamar 608 tetap dikunci dan tidak pernah dibuka untuk tamu lagi. Terkadang, M masih memimpikannya, tetapi bukan mimpi buruk, bukan bisikan. Hanya gambaran seorang wanita yang berdiri di tepi pantai, menatap jauh ke lautan dengan wajah yang damai. Mungkin kisah ini tidak memiliki penjelasan ilmiah atau bukti yang jelas. Tetapi bagi M,
Ia tahu betul bahwa beberapa arwah tidak berniat menakut-nakuti siapapun. Mereka hanya menunggu seseorang untuk mendengarkan mereka. Setiap bisikan, setiap penampakan, dan setiap malam tanpa tidur. Mungkin itu semua bukanlah kebetulan. Mungkin itu adalah sebuah permintaan tolong yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Dan terkadang, apa yang kita anggap sebagai kisah horor mungkin hanyalah sebuah kesedihan yang belum sirna.